Ya, kesadaran sholat itu harusnya tumbuh sempurna di masa akil balik ya. Jadi di umur antara 9 sampai 15 tahun itu harus sudah selesai. Jadi kesadaran dari dalam diri, yang kesadaran itu dari dalam diri untuk melakukannya. Gitu. Cuman kesadaran ini sesuatu yang dididik dia. Jadi gini, kalau berpikir itu yang basic itu dia natural berpikir. Semua orang berpikir, anak-anak berpikir. Tapi berkesadaran, ya, ya itu eh, juga perlu ada aspek nurturalnya, aspek pendidikannya ditumbuhkan. Gitu. Ya, ditumbuhkan. Nah itu pakai metode keteladanan, kemudian metode pembiasaan, dan metode rules and consequences. Ada 3 metode ini. Nah, jadi kalau ditanya kapan itu, saat kalau sholat, kaitan dengan kesadaran sholat itu ya, dan kesadaran untuk melakukan ibadah itu saat akil balik. Gitu. Nah kesadaran itu kan begini, misalnya sholat itu wajib, itu bukan sebagai fikih, harus sebagai kesadaran. Jadi dia apa namanya, dengan sendirinya ingin melakukan. Nah, kesadaran itu ada 3 emang. Ada takut, ada harap, ada ridho. Nah, yang ingin ditumbuhkan itu kan sampai ke tingkat ridho. Gitu. Kalau takut hanya menjalankan yang wajib, tapi gini, takutnya itu harus kepada Allah. Eh, kemudian eh, harapnya juga kepada Allah, jangan kepada orang tua. Nah, pakai reward and punishment itu jadi kepada orang tua. Nah, kenapa pada anak usia 9 sampai 15 tahun tidak tumbuh kesadaran? Itu memang bisa jadi ada hal yang kurang efektif di masa-masa sebelumnya gitu. Atau tanpa sadar sudah diterapkan reward and punishment sehingga dia cenderung melawan itu di usia-usia akil balik 9 sampai dengan 15 tahun. Gitu. Jadi harusnya di usia 9 tahun sudah tumbuh, tapi kalau dia udah akil balik harusnya udah beristilahnya itu tidak perlu disuruh-suruh, cukup diingatkan saja gitu. Dan kemudian kalau masih dia belum belum tumbuh, terlihat lah ya, terlihat belum tumbuh kesadarannya, itu metodenya tetap sama, tidak boleh dipaksa. Diingatkan saja, sholat itu kewajiban kamu terhadap Allah. Diingatkan tentang betapa banyak nikmat yang Allah berikan yang kita harus bersyukur. Gitu. Nah, jadi gini, orang tua itulah pentingnya nanti kaitannya dengan tazkiyatun nafs ya. Kalau orang tuanya itu enggak, jiwa yang nggak bersih itu kekhawatirannya sangat berlebihan tuh nanti. Waduh, gimana ya anak saya gini? Tenang aja, itu tenang aja, itu. Ya, tapi terus di apa namanya? Diberikan penyadaran. Dan penyadaran itu nggak boleh terkesan ragu. Misalnya gini, eh, kalau nggak sholat itu bagus nggak? Nah itu nggak boleh ditanya begitu. Nggak sholat itu tidak bagus, harus jelas itu. Nggak sholat tidak bagus. Gitu. Nggak boleh ditanya ke si anak, nggak sholat itu bagus nggak? Gitu. Mungkin maksud kita mau menumbuhkan penyadaran dari dia gitu, tapi nggak boleh itu. Nanti kalau dia bilang bagus, akhirnya terjadi yang namanya debat. Kita bilang enggak lah, nggak bagus. Ya, tadi nanya, sekarang bilang enggak. Gitu. Kalau nanya ya harus dibebaskan. Nah, dalam hal akhlak itu nggak boleh ada kesan pendidik itu ragu gitu. Jadi harus firm mengatakan nggak sholat itu nggak bagus, sholat itu yang bagus, merokok tidak bagus, gitu seterusnya. Ya, jadi di usia segitu sudah harus demikian.